Semangat pagi Indonesia. Sama lagi kita di Indonesian Mining Stock. Cuannya para miners, selamat menikmati. Kali ini kita akan membahas mengenai dividen, capital gain, capital loss, dan risiko likuidasi. Di sini Indonesian Mining Stock akan mengambil referensi langsung dari IDX terkait pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan dividen? Kalau merujuk ke IDX, dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Nah, dividen ini diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atau biasa kita kenal dengan RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Jadi di sini ada rentang waktu di mana setelah dilakukan RUPS diajukan ketetapan, di situ biasanya ada rentang waktu bagi pemodal atau pemilik saham yang akan mendapatkan saham tersebut jika memegang saham tersebut hingga pada saat yang ditetapkan. Nah, dividen yang dibagikan dapat berupa dividen tunai. Artinya setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham. Atau pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki akan bertambah dengan adanya pembagian saham tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan dividen. Lalu ada istilah capital gain. Apa sih capital gain? Kalau di sini itu merupakan selisih antara harga beli dan harga jual, di mana capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, miners membeli saham A dengan harga 3.000, kemudian menjualnya dengan harga 3.500. Berarti miners akan mendapatkan capital gain sebesar Rp500 per sahamnya yang dijual. Lalu ada juga dengan capital loss. Capital loss ini merupakan kebalikan dari capital gain. Dalam artian jika harga saham yang dibeli itu lalu dijual dengan harga lebih murah, maka akan mendapatkan kerugian selisih dari harga jual dan harga beli, lalu dikalikan dengan jumlah lotnya atau jumlah saham. Dan terakhir, IDX juga menyampaikan ada resiko saham, yaitu risiko likuidasi. Nah, risiko yang pertama tadi merupakan capital loss. Selanjutnya risiko kedua itu adalah risiko likuidasi. Jadi ini harus dipahami oleh para miners yang akan membeli saham. Nah, yang dimaksud di sini adalah jika perusahaan yang dimiliki oleh miners itu dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan, dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Nah, jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka para miners tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Nah, ini merupakan kondisi terberat dari para pemegang saham ya miners. Nah, untuk itu, para miners dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Jadi kalau para miners membeli saham A, sebaiknya melakukan monitoring secara berkala, baik itu harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan jangan sampai lebih dari tahunan. Ya, yang kita tidak harapkan adalah terjadinya likuidasi dari perusahaan yang kita beli sahamnya. Selanjutnya, di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga saham bisa mengalami fluktuatif, baik berupa kenaikan maupun penurunan. Nah, pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran, seperti halnya hukum ekonomi. Bila mana permintaan banyak, maka harga bisa menjadi lebih tinggi, ataupun sebaliknya. Supply dan demand tersebut terjadi karena banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atau harga saham tersebut kinerja perusahaannya baik, maka dia akan terus bergerak dengan baik. Ada juga karena tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar. Ada juga nilai komoditi, dalam hal ini misalnya batu bara atau emas itu mengalami kenaikan, bisa jadi akan memberikan hal yang positif bagi perusahaan. Lalu ada juga biasanya para pemegang saham ataupun para pemain saham itu mengenal adanya saham gocap. Mungkin di sini bukan bagian dari risiko saham, tapi ini pun bisa dikategorikan menjadi risiko saham bila mana saham itu
tidak mengalami pergerakan dalam waktu yang cukup lama, bahkan sifat long term. Ada beberapa saham yang seperti itu, dan diharapkan para miners bisa lebih detail untuk memahami saham-saham yang akan dibeli, terutama dari sisi historical dan juga fundamentalnya. Nah, ini bagaimana cara menghitung dividen dan juga capital gain atau capital loss. Contoh, miners membeli saham mining stock di tanggal 20 September, tepatnya hari ini, dengan harga 1000 per lembar, dan membeli sebanyak 10 lot. Jadi di bursa itu dikenalnya pembelian itu dalam angka lot. Jadi kalau miners membeli 1 lot berarti akan membeli 100 saham. Nah, dengan modal 1 juta itu akan bisa mendapatkan 10 lot dengan hitungan seperti ini. Harga 1 saham 1000 dikali 10 lot dikali 100, maka modal yang dibutuhkan adalah 1 juta. Selanjutnya, seiring waktu, pada tanggal 10 Mei 2022, saham mining stock ini akan memberikan dividen, yaitu memberikan bagi hasil dari nilai keuntungan dalam 1 tahun yang sudah berjalan. Dalam artian misalnya kalau dibagi di tahun 2022, ini merupakan keuntungan yang didapat dari 2021. Nah, misalnya nilai dividen yang dibagikan adalah sebesar Rp200. Maka, miners akan mendapatkan jumlah dividen 200 dikali 10 lot, karena membeli tadi 10 lot dikali 100 lembar. Jadi totalnya adalah 200.000. Dalam artian di sini kalau kita mencari profit persentasenya, maka miners akan mendapatkan profit sebesar 20%. Tapi ingat, nilai dividen ini akan dikurangi dengan nilai pajak yang berlaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak murni mendapatkan 200.000, tapi akan dikurangi dengan nilai pajak. Lalu bagaimana dengan perhitungan capital gain dan capital loss? Nah, di sini diasumsikan dengan hal yang sama, yaitu membeli 10 lot dengan harga 1000 di tanggal 10 Mei, ternyata miners membutuhkan uang. Nah, maka diasumsikan di tanggal 10 Mei ini itu harga jualnya adalah 1.250, dalam artian lebih besar daripada saat harga beli Rp1.000. Maka akan mendapatkan gain sebesar 250.000 atau 25%. Nah, begitu sebaliknya, jika pada tanggal 10 Mei itu harga turun menjadi 500, ternyata miners ingin cut loss, maka terjadi loss di sini, atau kita sebut capital loss, dengan cara perhitungan 500 dikurangin biaya beli atau harga beli di 1000 dikali 10 lot dikali 100 lembar, yaitu minus 500.000, atau dalam hal ini lossnya adalah sebesar 50%. Tapi Indonesian Mining Stock berharap para miners memahami kapan akan terjadinya cut loss atau kapan terjadinya membeli saham di harga yang lebih murah. Nah, nilai capital gain dan capital loss ini akan dikurangin dalam bila mana ada keuntungan akan dikurangi oleh pajak, atau loss itu akan ditambahkan dalam pajak. Misalnya sudah minus 500, akan ditambahkan lagi biaya pajak, maka akan lebih dari 500. Nah, hal ini juga akan disesuaikan dengan masing-masing broker. Biasanya akan ada biaya jual yang akan diberikan kepada broker. Nah, nilainya menyesuaikan dari setiap broker yang digunakan oleh miners. Oke, kita lanjut ke dividen untuk mining stock. Nah, di sini Indonesian Mining Stock mencoba menganalisa, mengkaji, juga mencari historical dari beberapa emiten. Setelah hasil diskusi, ternyata ada 5 emiten yang akan Indonesian Mining Stock paparkan di sini, yaitu ITMG, Adro, PTBA, Indi, dan Bayan. Nah, kalau kita lihat grafik di sini, para miners di sini menjelaskan adalah nilai dividen yang diberikan oleh masing-masing emiten dari tahun 2015 sampai 2021. Kalau kita lihat yang cukup fluktuatif adalah ITMG yang berwarna biru. Selanjutnya ada Bayan yang warna hitam. Nah, yang cukup konsisten atau dalam hal ini nilainya tidak berubah yaitu dari nilai Adaro dan juga PTBA. Berkisar dari angka 100 atau di bawah 100 untuk Adaro, dan juga PTBA di angka sekitar 300 atau 200 rupiah per lembar saham di tahun tersebut. Nah, memang ada beberapa kali pembagian dalam 1 tahun. Jadi dividen ini tidak hanya dibagi dalam 1 kali, tapi juga ada perusahaan yang membagi dalam waktu 2 kali. Nah, dalam hal ini data ini kita mengambil, coba kita summary-kan semua dividen yang dibagi dalam tiap tahun oleh emiten-emiten yang ada di sini. Nah, sebagai dasar perhitungan tadi, di sini Indonesian Mining Stock mencoba menyampaikan bahwasanya harga saham ataupun saham yang ada di luar itu juga berpengaruh, ataupun saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Karena apa? Karena semakin besar jumlah saham yang dikeluarkan, maka akan menjadi pembagi dari nilai keuntungan dari
dividen yang akan diberikan. Misalnya, perusahaan tersebut untung di tahun 2020 100 juta, tetapi diberikan dividen itu 50 juta atau dengan biasa disebut itu dividen payout ratio 50%. Maka 50 juta ini akan dibagi kembali dengan share out atau jumlah saham yang beredar. Nah, di sini dari 2015 sampai 2021 hanya ada satu saham yaitu PTBA yang mengalami perubahan di tahun 2016 ke 2017. Biasanya ini disebut dengan right issue, di mana sebelumnya berada di angka sekitar 2 atau 3 miliar. Selanjutnya di tahun 2017 itu di atas 10 miliar saham yang berada di publik, ataupun juga bersamaan di pemilik-pemilik lainnya. Nah, berhubungan sama net profit, kalau kita lihat dari tahun 2015 sampai 2021, kelima emiten ini secara umum memberikan keuntungan, tetapi juga ada dua emiten yang mengalami kerugian, yaitu Indi dan Bayan. Nah, kalau kita lihat Indi sendiri itu baru memberikan dividen di tahun 2018. Berarti dia memberikan keuntungan dari hasil net profit di 2017 sebesar 1,2 triliun. Tetapi yang menarik di sini adalah meskipun dalam 2018-2019 itu mengalami kerugian, Indi tetap memberikan cukup besar nilai dividennya. Nah, sedangkan Bayan pun baru mulai memberikan dividen kalau kita lihat dari sini adalah di tahun 2018 hingga 2021. Nah, kita coba cari kumulatifnya. Di sini kumulatif Indonesian Mining Stock mencoba menjumlahkan semua net profit dari tahun 2015 ke tahun 2021, lalu juga total dividen yang dibagikan, lalu kita bagi total dividen terhadap net profit. Di situ adalah disebut dengan dividen payout ratio. Nah, kalau kita lihat di sini, ITMG menduduki peringkat pertama, yaitu sekitar 78% dari net profit itu dibagikan kepada pemilik saham berupa dividen, berupa uang cash. Selanjutnya ada PTBA 61%, lalu ada Indi secara payout ratio-nya cukup besar 55,9%, lalu ada Bayan sebesar 48,7%. Selanjutnya yang paling rendah adalah Adaro yaitu 47,3%. Nah, ini penjelasan terkait historical pembagian dividen payout ratio dan juga net profit serta jumlah saham yang beredar di masyarakat yang wajib miners ketahui. Dari nilai dividen payout ratio tadi, untuk secara kumulatif kita coba mencari berapa sih gain yang akan kita dapatkan ataupun dividen yang akan kita dapatkan. Nah, di sini Indonesia Mining Stock mencoba melihat kebiasaan investasi bagi para miners yang pada umumnya menempatkan uang di saving atau di tabungan, ada juga yang menempatkan di deposito. Tapi ingat, kedua item ini juga akan terkoreksi dengan namanya inflasi. Nah, penjelasan lebih detail nanti akan kita bahas di video-video berikutnya terkait ketiga item ini. Indonesia Mining Stock akan fokus kembali ke dividen terkait capital gain. Nah, di sini kalau kita lihat di grafik, itu ada grafik batang itu berupa jumlah dividen, selanjutnya ada share price dan juga capital gain. Nah, dividen di sini Indonesia Mining Stock mencoba mengasumsikan dari total dividen dalam 5 tahun tadi di-averagekan, lalu kita akan mendapatkan nilai dividen atau uang cash yang akan diterima oleh pemegang saham. Dalam hal ini misalnya miners. Salah satu contoh, pada tahun 2021 dengan jumlah rata-rata dividen yang diberikan ITMG sebesar 6.000 sekian, itu kita bagi terhadap share price ataupun terhadap share price, maka capital gain-nya adalah 39%. Atau dalam hal ini misalnya miners itu menjual setelah mendapatkan dividen sekitar 6.000 lalu menjual kembali dengan harga 17.500, maka capital gain-nya sebesar 39%. Jadi tentunya capital gain ini akan bergantung pada harga beli dari masing-masing miners tadi. Misalnya kalau di sini harga belinya itu diasumsikan di angka 17.000, maka gainnya adalah 39%. Tapi kalau belinya di harga lebih murah, sempat 7.500, wah, bisa menjadi 100%. Begitu juga selanjutnya seperti Adaro, itu capital gainnya bisa menjadi 20%, PTBA 25%, Indi itu 16%, dan yang paling rendah adalah Bayan sebesar 11%. Nah, tadi meskipun dividen payout ratio-nya memiliki rasio yang cukup tinggi, tapi belum tentu itu akan memberikan capital gain yang paling besar. Kalau kita lihat sebelumnya tadi, Adaro menempati peringkat terbawah untuk dividen payout ratio, tapi secara capital gain itu memiliki nilai berada di tengah sebesar 20%. Nah, begitu juga dengan capital loss. Capital loss ini akan terjadi bila mana miners menjual harga di bawah harga beli. Maka itu akan menjadi loss bagi miners. Biasanya ini terjadi bila mana setelah selesai hari cum date atau cumulative date
di mana harga tanggal terakhir bahwasanya akan tercatat di daftar untuk pembagian saham, hari keesokannya biasanya akan mengalami penurunan yang cukup signifikan untuk beberapa saham. Tapi ada juga beberapa saham yang tetap flat. Nah, ini tergantung dari karakter saham itu sendiri. Nah, jika harga jual miners itu lebih rendah dari harga beli, maka akan mendapatkan capital loss. Tapi satu sisi juga akan tetap mendapatkan dividen seperti yang disampaikan sebelumnya. Nah, ini tinggal para miners akan menghitung berapa capital loss yang masih terabsorb. Nah, satu lagi ada risiko likuidasi. Di sini juga meskipun ada gain yang cukup besar, ada juga loss, serta ada risiko likuidasi yang tidak boleh ditapikan oleh para miners. Nah, untuk risiko likuidasi ini akan kita bahas lebih detail untuk beberapa emiten yang pernah mengalami. Nanti Indonesian Mining Stock akan coba menganalisa historical tersebut. Begitu juga mungkin historical dari saham-saham yang bisa dikenal dengan saham gocap atau berada di Rp50, di mana memang tidak mengalami pergerakan. Oke, segitu saja miners untuk video kita kali ini. Diharapkan para miners bisa memahami dari risiko ataupun gain yang akan didapat dalam membeli saham, dan juga wajib untuk memperhatikan pergerakan saham serta sentimen-sentimen apa saja yang biasanya ada di sepanjang waktu. Terima kasih para miners, jangan lupa untuk di subscribe dan juga tanda suka, dan juga kolom komentar bila mana hal-hal yang ingin ditanyakan atau tema yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih miners, semangat pagi Indonesia dan selamat bekerja dengan aman.